Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mulai pelajaran agama Kristen kita ya, bersama dengan Pak Sam yang akan mengajarkan anak-anak semua. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, jangan sampai salah ya. Video pembelajaran agama Kristen yang sedang anak-anak saksikan adalah video pembelajaran untuk murid-murid kelas 3 SD. Apakah sudah benar kelas 3 SD semua? Kalau sudah, Pak Sam mau mengucapkan selamat sebelumnya kepada semua anak-anak ya. Dulu kelas 2, sekarang sudah bisa naik kelas. Puji Tuhan bisa naik ke kelas 3. Harus semakin giat belajar dan juga semakin mengasihi Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, coba disiapkan dulu perlengkapan belajarnya. Yang pertama, siapkan Alkitab. Udah ada Alkitabnya? Kalau belum, boleh diambil dulu ya. Videonya di pause dulu nggak apa-apa. Diambil Alkitabnya, nanti ada beberapa ayat yang mau kita baca sama-sama. Kalau Alkitabnya sudah, sekarang disiapkan buku paket atau buku cetak agama Kristennya. Kalau belum ada, boleh pakai e-book yang waktu itu sudah Pak Sam kirim. Ya, isinya sama kok. E-book sama buku paket atau buku cetaknya isinya sama. Disiapkan aja ya. Kemudian disiapkan juga buku tulis atau buku tugas agama Kristen ya. Bukunya harus rapi, udah kelas 3, bukan kelas 2 lagi, harus rapi, jangan dicampur-campur. Tulisannya juga harus bagus. Ya, disiapin ya buku tugasnya karena nanti di tengah-tengah video Pak Sam akan berikan soal-soal ya, pertanyaan untuk dijawab oleh anak-anak. Jadi disiapin dulu. Kemudian siapkan alat tulisnya. Ya, alat tulisnya apa? Biasanya pelajaran lain kalau pakai pensil, tulisnya pakai pensil juga ya. Oke, kalau sudah siap semuanya, sekarang kita mau berdoa. Ya, kita mau berdoa memulai pelajaran kita. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Walaupun Pak Sam gak lihat, tetapi ada Tuhan Yesus dari sorga melihat semua anak-anak yang menghormatinya. Ya, berdoa kan artinya apa? Berbicara dengan Tuhan. Sikapnya gak boleh main-main, harus sungguh-sungguh. Ya, yuk lipat tangan, tutup mata. Ikutin Pak Sam berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi ini, kami mau belajar agama Kristen. Berkati Pak Sam yang mengajarkan kami. Berkati kami. Berikan kepintaran supaya mengerti pelajaran yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa, sudah siap belajar ya. Jadi Pak Sam ingatkan lagi, video pembelajaran yang sedang anak-anak tonton harus didengarkan semuanya. Jangan dilewat-lewatin, jangan dilompat-lompatin ya. Jangan langsung ke bagian akhir video. Harus didengar semua karena akan ada penjelasan dan juga akan Pak Sam berikan soal satu persatu. Jadi, kalau mendengarkannya baik-baik, mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, pasti nanti bisa menjawab soalnya ya. Oke, kita mulai ya. Sekarang yuk dibuka buku paketnya atau buku cetak atau e-booknya.
Dibuka ya, halaman yang pertama. Halaman pertama pelajaran 1. Judulnya apa sih? Yuk dibuka dulu. Kita baca sama-sama pelajaran 1 judulnya. Setelah hitungan ketiga baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah hadir dalam alam semesta. Ya anak-anak, jadi kita mau belajar. Allah hadir dalam alam semesta. Jadi, walaupun kita tidak bisa melihat Allah seperti kita melihat teman kita, melihat wajah orang tua kita, tetapi melalui seluruh ciptaannya ya, seluruh alam semesta ini, kita bisa tahu bahwa Allah itu ada. Karena apa? Karena yang menciptakan semuanya ini adalah Allah. Ya anak-anak, sebagai contoh, ya, Allah menciptakan segala sesuatunya. Coba, kalau anak-anak bangun pagi hari. Kalau bangun pagi hari, kok bisa ya ada pagi-pagi? Kok bisa ya matahari terbit? Itu semua karena izin dari Allah. Ya, Tuhan Allah yang mengizinkan, yang menciptakan segala sesuatunya. Ya, kalau pagi hari biasanya kita ngapain? Ya, sekolah, kalau orang tua bekerja. Kemudian, kalau malam hari diciptakan untuk apa sih? Tuhan menciptakan malam hari supaya manusia bisa beristirahat. Jadi nggak boleh begadang-begadang, nggak boleh main HP sampai begadang, nggak boleh kelamaan nonton sampai begadang. Ya, Tuhan menciptakan malam supaya manusia bisa beristirahat. Oke, kita mulai ya. Yuk diambil buku tugasnya. Tadi Pak Sem udah bilang ya, Pak Sem mau kasih soal satu-satu. Kita mulai dari soal nomor 1. Ya, ditulis soalnya ya, habis gitu jawabannya. Kalau Pak Sem terlalu cepat, boleh di-pause videonya, lalu ditulis pelan-pelan soal dan jawabannya. Oke, soal nomor 1. Tuhan menciptakan malam supaya manusia bisa ... Sekali lagi soal nomor 1. Tuhan menciptakan malam supaya manusia bisa ... Ya, tadi Pak Sem udah jelasin supaya apa. Ya, boleh di-pause dulu videonya lalu langsung dijawab. Ditulis jawabannya kalau sudah. Lanjutkan mendengar penjelasan Pak Sem ya. Jadi tadi contohnya apa? Kita tahu Allah itu ada melalui ciptaannya, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada siang yang terang, kemudian ada malam hari. Ya, malam hari terang juga nggak? Terang ya, tapi tidak secerah di siang hari. Nah, pada malam hari kita bisa melihat ada apa? Ya, di langit ada bulan dan bintang. Kalau siang-siang di langit ada apa? Ada matahari. Siapa yang menciptakan langit? Apakah manusia? Tentu saja bukan. Yang menciptakan adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit. Bahkan bumi juga yang ciptakan Tuhan. Berarti Tuhan ada nggak? Ada dong ya. Walaupun nggak kelihatan, tetapi Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Ya, jadi Tuhan menciptakan langit untuk tempat meletakkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Oke, sekarang diambil lagi buku tugasnya, tulis soal nomor 2. Kalau Pak Sem terlalu cepat, boleh di-pause dulu videonya, lalu ditulis soalnya pelan-pelan beserta jawabannya. Soal nomor 2. Tuhan menciptakan langit untuk tempat meletakkan ... Kemudian ... jadi ada 2 ya. Dan ... Wah, ada 3.
Nah, diisi ya, titik-titiknya ada 3 tuh. Sekali lagi soal nomor 2. Tuhan menciptakan langit untuk tempat meletakkan titik-titik-titik, titik-titik-titik, dan titik-titik-titik. Ada 3 jawabannya. Yuk, di pause dulu, ditulis jawabannya. Ya anak-anak, kalau sudah, lanjut dengarkan penjelasan Pak Sam ya. Jadi, kita tahu ada Tuhan melalui apa ciptaannya. Tadi ada apa? Ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada apa lagi? Ada laut. Ya, laut. Siapa yang pernah lihat laut? Nah, tempat yang banyak airnya ya. Dan juga selain Tuhan menciptakan segala sesuatunya, Tuhan pun mengasihi manusia. Karena apa? Karena ciptaannya itu bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia. Contohnya, laut tadi ya, manfaat laut bagi manusia. Bisa buat apa? Manusia bisa berlayar di laut ya. Kemudian di laut juga manusia ya, para nelayan bisa mencari ikan. Kemudian juga laut bisa menjadi tempat wisata taman laut. Ya. Kemudian selain manusia, laut pun bisa berguna untuk makhluk yang lain ya, tempat berkumpul semua jenis binatang laut. Ya anak-anak, jadi kita melihat bahwa selain Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, Allah pun sangat mengasihi manusia karena alam semesta ini memiliki manfaat bagi manusia. Ya, sekarang lanjut yuk, ditulis soal nomor 3. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause dulu videonya, lalu ditulis pertanyaannya pelan-pelan dan dijawab. Soal nomor 3, sebutkan 3 manfaat laut bagi manusia. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 3. Sebutkan 3 manfaat laut bagi manusia. Tanda seru. Ya, tadi Pak Sam udah jelasin beberapa ya. Sekarang anak-anak sebutkan 3 aja. Coba di pause dulu videonya lalu langsung dijawab ya. Kalau sudah, lanjut dengarkan penjelasan Pak Sam. Ya anak-anak, jadi seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Kita bisa ingat bahwa Tuhan itu ada. Tuhan pun mengasihi kita. Ya, dan juga kita bisa melihat melalui berbagai peristiwa yang terjadi. Ya, seperti peristiwa hujan. Ya, hujan itu apa sih? Peristiwa jatuhnya air dari langit. Kalau Tuhan gak izinin, airnya gak bisa jatuh. Tetapi karena Tuhan mengasihi manusia ya, kalau nggak ada hujan, nanti bumi kekeringan. Nanti tumbuhan mati, hewan-hewan tidak bisa minum. Ya, tetapi Tuhan mengasihi manusia melalui peristiwa hujan ini. Ya, terus biasanya kalau ada hujan, setelah hujan ada apa? Ya, yang warnanya ada 7 itu, ya, yang warna-warni apa itu namanya? Pelangi. Ya, itu pun ciptaan Tuhan yang sangat indah. Kita bisa merasakan keindahan ciptaan Tuhan. Ya, pelangi dapat kita lihat setelah peristiwa apa tadi? Peristiwa hujan. Ya, anak-anak. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa kalau pada siang hari kita melihat apa tadi yang menerangi bumi? Ada matahari. Kemudian kalau pada malam hari, ada apa yang menerangi bumi? Ada bulan dan bintang-bintang. Ya, jadi Tuhan sangat mengasihi manusia. Ya, Tuhan tidak membiarkan manusia dalam kegelapan, tetapi dikasih matahari untuk menyinari siang dan bulan dan bintang untuk menyinari malam. Lanjut lagi ya tugasnya, soal nomor 4. Yuk ditulis soalnya kalau Pak Sam terlalu cepat.
boleh di-pause dulu lalu ditulis soalnya pelan-pelan dan dijawab. Soal nomor 4, pelangi dapat kita lihat setelah peristiwa titik. Sekali lagi soal nomor 4, pelangi dapat kita lihat setelah peristiwa titik. Ayo, tadi Pak Sem udah ceritain ya, sekarang di-pause langsung dijawab. Kalau udah langsung soal nomor 5, kalau Pak Sem terlalu cepat di-pause dulu, nggak apa-apa videonya, lalu ditulis pelan-pelan. Soal nomor 5, pada malam hari aku melihat titik dan titik yang bersinar di atas langit. Sekali lagi soal nomor 5. Pada malam hari aku melihat titik dan titik yang bersinar di atas langit. Ayo, tadi Pak Sem udah jelasin ya, kalau malam hari ada apa dan apa. Di-pause videonya, langsung ditulis jawabannya. Ya, kalau sudah, lanjut dengarkan penjelasan Pak Sem. Ya anak-anak, nah kita mau melihat yuk selanjutnya keindahan alam yang Tuhan ciptakan sebagai bukti bahwa Allah itu ada, Allah itu hadir, walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung. Nah, lihat nih gambarnya. Ada apa? Ada air yang indah, ada awan, ada langit, ada apa lagi tuh? Ada macam-macam ya di gambar. Nah, semuanya indah, merupakan ciptaan Tuhan. Ya. Sekarang ditulis yuk soal nomor 6. Soal nomor 6 kalau Pak Sem terlalu cepat di-pause dulu, lalu ditulis soalnya pelan-pelan. Soal nomor 6, ceritakanlah keindahan air, awan, langit, dan lainnya yang ada pada gambar. Ya, sekali lagi. Ceritakanlah keindahan air, awan, langit, dan lainnya yang ada pada gambar. Tanda seru. Ya, jadi anak-anak ceritakan keindahannya. Airnya gimana, awannya. Pokoknya ceritakan deh. Menurut anak-anak, apa sih yang indah dari gambar ini? Ya? Yo, kata-katanya yang bagus ya. Di-pause dulu videonya, lalu diceritakan gambar yang indah ini. Kalau sudah, nanti lanjut lagi ya, dengarkan penjelasan Pak Sem. Yuk. Sekarang kita mau buka Alkitab kita ya. Tadi udah disiapin ya. Yuk kita buka kitab Mazmur. Mazmur pasal 19. Ya, ayo. Udah kelas 3, harus bisa belajar buka Alkitab sendiri ya. Mazmur pasal 19, ayatnya yang kedua. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya setelah hitungan yang ketiga. Mazmur pasal 19 ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya anak-anak, jadi dari Mazmur pasal 19 ayat 2 tadi menuliskan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Maksudnya apa Pak Sem? Jadi dari langit kita bisa melihat Allah itu sangat mulia, Allah itu sangat hebat, sangat berkuasa. Ya, dia bisa menciptakan langit. Terus di langit ada apa aja tadi? Ada matahari, bulan, bintang-bintang yang tidak terhitung jumlahnya. Ya,
Jadi itu maksudnya langit menceritakan kemuliaan Allah. Ya anak-anak, sekarang coba kita buka lagi Alkitab kita dalam Mazmur pasal 121. Ya, Mazmur pasal 121. Dibuka yuk, Pak Sam tungguin. Mazmur pasal 121. Ayatnya yang ke-6. Mazmur 121 ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama lagi ya setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ya anak-anak, jadi Mazmur 121 ayat 6 ini menuliskan bahwa apa? Matahari itu gak akan menyakiti kita pada waktu siang. Walaupun matahari itu panas, tetapi Tuhan tahu ya dikasihnya gak terlalu panas. Manusianya gak sampai gosong. Nah ya, betapa baiknya Tuhan dan betapa hebatnya Tuhan itu. Anak-anak lanjut yuk, ditulis soalnya lagi sekarang soal nomor 7. Kalau Pak Sam terlalu cepat, boleh di pause dulu videonya lalu ditulis soalnya pelan-pelan. Soal nomor 7, Mazmur 19 ayat 2 menuliskan bahwa titik menceritakan kemuliaan Allah. Sekali lagi soal nomor 7, Mazmur 19 ayat 2 menuliskan bahwa menceritakan kemuliaan Allah. Ya, tadi Pak Sam udah jelasin. Ayo masih ingat gak? Di pause dulu videonya, lalu ditulis jawabannya. Kalau sudah, langsung soal nomor 8. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya. Ya, soal nomor 8, Mazmur 121 ayat 6 menuliskan bahwa tidak akan menyakiti kita pada waktu siang. Sekali lagi soal nomor 8, Mazmur 121 ayat 6 menuliskan bahwa tidak akan menyakiti kita pada waktu siang. Ayo, apa tuh jawabnya? Di pause dulu videonya, langsung ditulis jawabannya. Ya anak-anak, kalau sudah, kembali perhatikan apa yang Pak Sam jelaskan ya. Jadi kita sudah belajar pelajaran 1 ini bahwa Allah hadir dalam alam semesta. Allah yang menciptakan segala sesuatunya, mengatur segala sesuatunya, dan Allah sangat mengasihi manusia. Oleh sebab itu kita pun harus mengasihi Allah. Ya anak-anak, kita udah lihat tadi alam semesta yang begitu indah. Ada apa? Ada matahari, ada bulan, bintang, ada pelangi, ya, ada hujan. Nah, kalau anak-anak pernah lihat apa? Coba pengalamannya anak-anak pernah lihat apa? Keindahan alam. Nah, coba ya. Soal nomor 9 ditulis. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya, ditulis pelan-pelan. Soal nomor 9. Tuliskan 2 keindahan alam yang pernah kamu lihat. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 9. Tuliskan 2 keindahan alam yang pernah kamu lihat. Tanda seru. Ya. Kalau tadi kan Pak Sam udah jelaskan beberapa contoh. Sekarang dari pengalaman anak-anak yang pernah anak-anak lihat apa? Sebutkan ya, tuliskan 2 aja. Oke, di pause videonya, ditulis yuk. Ya anak-anak. Selanjutnya
Kalau sudah, langsung nomor 10. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di-pause videonya, lalu ditulis pelan-pelan soalnya, lalu dijawab. Soal nomor 10. Tuliskan doa ucapan syukur atas segala ciptaan Tuhan yang indah dan bisa kamu rasakan. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 10. Tuliskan doa ucapan syukur atas segala ciptaan Tuhan yang indah dan bisa kamu rasakan. Tanda seru. Ya anak-anak, jadi anak-anak tulis doa ya. Tadi Pak Sam udah bilang doa itu adalah apa? Berbicara sama Tuhan. Jadi kata-katanya harus ditulis yang baik, yang bagus ya. Supaya Tuhan Yesus bisa mendengarnya dengan baik anak-anak. Ya, kemudian jangan lupa ya. Udah kelas 3. Kalau berdoa diakhiri dengan kalimat apa? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Habis itu baru amin. Ya kan kita berdoanya sama Tuhan Yesus Kristus. Gitu ya. Jadi di akhir doanya nanti ditutup dengan kalimat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kayak gitu ya. Oke, di-pause dulu videonya lalu ditulis doa ucapan syukurnya yang bagus. Kalau udah, lanjutkan lagi ya. Jadi anak-anak sudah ada 10 nomor ya. Tugasnya nanti dilengkapi setelah video ini. Jangan dimatikan dulu. Kita nanti mau berdoa bersama-sama ya. Berdoa menutup pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak. Jadi nanti tugasnya kalau udah selesai 10 nomor ini dilengkapi, kemudian difoto. Ya, fotonya dilihat dulu apakah sudah jelas, apakah tidak buram. Kalau sudah bagus, fotonya sudah lengkap, dikirim ke Pak Sam, nanti Pak Sam nilai. Ya, tugasnya dinilai. Kemudian setelah itu juga, setelah video ini jangan lupa isi absen. Gimana cara absennya? Gampang. Tulis di kolom komentar. Pertama, nama lengkap. Kedua, asal sekolah. Ketiga, kelasnya. Ya, kalau cuma satu kelas ya udah tulis kelas 3. Kalau ada banyak kelas, 3A atau 3B ditulis ya ABC-nya. Kemudian yang keempat, tulis pelajaran apa yang anak-anak dapatkan pada pagi hari ini. Nggak usah panjang-panjang, satu kalimat aja. Ya. Pelajaran apa yang anak-anak dapatkan. Jadi gitu ya, jelas isi absennya. Nama lengkap, asal sekolah, kemudian kelas, dan satu kalimat pelajaran apa yang anak-anak dapatkan dari video pembelajaran ini. Oke, kalau sudah, siap beres-beresnya nanti ya. Siap-siapnya nanti kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik. Ya, sekali lagi, Kak Sam gak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat dari sorga. Anak-anak, ya, doa penutup tidak usah diikutin ya. Biar Pak Sam yang berdoa untuk anak-anak. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami telah menyelesaikan pelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 3 SD. Kami kembali mengingat bahwa Allah hadir dalam alam semesta melalui berbagai ciptaan-Mu yang begitu ajaib, juga berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan. Biarlah anak-anak bisa semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, kiranya anak-anak dapat mengingat firman-Mu, dapat mengasihi-Mu lebih lagi, berkati keluarga mereka, berkati masa depan mereka. Dan akhirnya, anak-anak terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, pelajaran sudah selesai. Jangan lupa tugasnya dilengkapi dan difoto. Dan juga jangan lupa isi absennya di kolom komentar ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.